Muda sekalian, kembali lagi di sesi Buka Kartu. Kali ini kita tidak sendiri nih teman-teman, kita ditemani oleh teman kita yang bernama Bernadetta Aprilia Tasania. Nah, jadi di sesi Buka Kartu kali ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang Mariologi. Mariologi itu berkaitan dengan sejarah tentang Bunda Maria. Nah, teman-teman sekalian, di sesi Buka Kartu ini kita akan secara bergantian mengambil kartu-kartu yang sudah disiapkan, kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kartu. Maka dari itu, simak ya tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam kartu ini. Oke, silahkan dimulai. Aku yang ambil pertama ya. Silahkan, Yes. Pertanyaan pertama, siapakah Bunda Maria bagimu? Oke, berarti aku ya yang jawab. Oke, Bunda Maria bagiku itu adalah seorang ibu yang luar biasa. Nah, Bunda Maria juga menurutku seorang perawan yang tak bernoda. Dia Bunda Gereja dan Bunda Yesus Kristus. Nah, aku itu mengenal sosok Bunda Maria sudah dari kecil ya, Yesi. Karena dalam keluarga kami juga tidak hanya berdoa kepada Yesus, tetapi mengajarkan juga berdoa kepada Bunda Maria. Iya, di sini. Nah, keluarga kami itu juga yakin melalui perantaran Bunda Maria, doa kami itu dihantarkan langsung kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, Det, kalau aku boleh menambahi, siapakah Bunda Maria itu bagiku? Aku secara pribadi menganggap Bunda Maria ini sebagai cahaya kehidupan. Kenapa sebagai cahaya kehidupan? Karena seperti yang Deta bilang tadi, lewat perantaran Bunda Maria ini saya bisa menemukan jalan-jalan atau solusi dari permasalahan yang saya alami dalam hidup. Terlebih saat saya sedang mengalami masalah, saya itu larinya ke Bunda Maria. Kenapa? Karena dia itu saya anggap sebagai ibu saya, bunda saya. Apalagi di perantauan seperti ini, saya sedang berkuliah di Jogja. Itu jadi Bunda Maria itu betul-betul menjadi sosok ibu yang sangat nyata bagi saya, dimana dia selalu menerima jika saya berkeluh kesah atau sedang bahagia. Dia selalu menerima semua hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin itu sih, Dep. Oke, kita lanjut ya. Siap. Sekarang giliran kuning. Kartu Oke. kedua. Yang kedua, pertanyaannya, teladan Bunda Maria apa yang kamu jadikan pedoman dalam hidupmu? Nah, kalau berbicara tentang teladan dari Bunda Maria yang kujadikan pedoman hidup itu, kalau aku, bagaimana cara Bunda Maria itu berserah kepada Tuhan. Karena begini, Dad, bayangin aja, dia adalah sosok perempuan yang belum bersuami, tapi tiba-tiba datang diminta oleh Allah untuk mengandung seorang anak. Kayak pasti dia memikirkan berbagai hal gitu loh. Kan dia juga tinggal di situasi masyarakat yang dimana waktu itu tuh kalau kita hamil di luar nikah itu hukumannya itu besar gitu loh. Dia juga pasti memikirkan hal itu. Tapi berkat keberserahan dirinya kepada Tuhan, berkat besarnya hatinya menerima anugerah yang diberikan oleh Allah, dia berani untuk mengatakan ya, untuk mengambil peran dalam sejarah keselamatan. Jadi teladan Bunda Maria yang kujadikan pedoman itu bagaimana cara kita bisa berserah kepada Tuhan yang mempunyai hak atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Oke. Gitu sih aku kurang lebih. Kalau dari Deta sendiri? Oke, kalau aku teladan Bunda Maria yang aku jadikan pedoman itu yaitu kesetiaan Bunda Maria kepada Tuhan betul. Yesus. Nah, tidak hanya setia, lalu keyakinan Bunda Maria juga kepada Allah. Karena saya selalu mengingat kata-kata Bunda Maria, yaitu tentang terjadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, kata-kata ini yang selalu saya ingat dan pegang dalam diri saya untuk menjadi pedoman. Lalu karena kesetiaan hatinya dan kerelaan hatinya menerima Tuhan Yesus di dalam dirinya, maka itu yang membuat pedoman di dalam diri saya. Sama kata Yesi tadi, seperti itu. Berarti Bunda Maria ini adalah sosok perempuan yang luar biasa ya, Dek? Iya, betul Bisa sekali. jadi cerminan
diri kita juga sebagai perempuan masa kini. Mm-mm. Mau dilanjut? Boleh. Aku ya, giliran Iya. aku. Selanjutnya, apa saja bentuk penghormatan pada Bunda Maria yang kamu ketahui? Oke, kalau aku ya, bentuk penghormatannya itu eh, dengan berdoa rosario dan berdevosi kepada Bunda Maria. Karena sejak kecil kami diajarkan oleh ibu itu untuk rajin berdoa rosario, khususnya pada bulan Mei dan bulan November. Oktober. Iya, bulan Oktober. Oke. Nah, setelah itu kami selalu berdoa bersama. Kami juga di dalam rumah itu tuh ada ruang doa. Nah, di situ kami berdoa rosario bersama-sama. Lalu kalau untuk berdevosi juga saya berdevosi sejak SMP. Jadi saya juga diajarkan ibu untuk berdevosi kepada Bunda Maria dengan novena 3 kali Salam Maria. Nah, menurut saya kalau misalnya ada hal yang mendesak atau ada permohonan, nah saya minta kepada Bunda Maria dengan novena 3 kali Salam Maria. Dan puji Tuhan permohonan saya itu selalu dikabulkan oleh Bunda Maria. Seperti itu ya sih. Oke, Det. Kalau dari aku ada tambahan nih, Ya, bentuk-bentuk penghormatan pada Bunda Maria. Yang pertama itu yang sering saya lakukan di Jogja yaitu berziarah ke Gua Maria. Nah, yang paling dekat dari tempat ini kan Ganjuran, Gua Maria Ganjuran. Jadi di sana juga menurut saya di Gua Maria Ganjuran itu kan ada patung Tuhan Yesus, Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Terus di sebelah sini ada pendopo Bunda Maria, tapi dikemas dalam budaya Jawa. Nah, di situ menjadi keunikan yang aku lihat sebetulnya. Karena ternyata Bunda Maria ini betul-betul mengambil bagian dalam seluruh aspek kehidupan. Baik dia sangat melokal gitu loh. Ada kan biasa kita dengar Bunda Maria dalam budaya Flores. Terus itu acara adatnya itu biasanya Semana Santa. Kalau misalnya lagi bulan Rosario. Nah, terus di Ganjuran itu dalam adat Jawa. Nah, saya merasa di situ saya berkunjung ke Gua Maria itu saya merasa tenang gitu, karena situasinya juga tenang gitu, hening di Ganjuran itu. Nah, itu satu, berziarah ke Gua Maria. Terus kedua dengan berdoa Salam Maria. Jadi biasanya kalau kita ikut perayaan Ekaristi juga, khususnya kalau misal di bulan-bulan Maria, kita berdoa rosario di bulan Mei dan Oktober, itu pasti di akhir entah di akhir doa umat atau berkat penutup pasti kita berdoa doa Salam Maria diajak oleh Romo. Nah, di situ saya melihat betul-betul gereja Katolik ini, kita sebagai umat Katolik betul-betul menghormati adanya Bunda Maria. Kita tetap menyembah Allah, satu-satunya Allah, tapi kita juga menghormati Bunda Maria yang betul-betul mengambil peranan dalam sejarah keselamatan. Jika Bunda Maria tidak mengatakan ya kepada Allah waktu itu, Tuhan Yesus tidak lahir. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi Bunda Maria tuh tidak salah kalau misalnya kita menaruh penghormatan kepadanya, gitu sih. Oke, kita lanjut ya, Yes. Giliran Dela. Ada berapa dogma Maria yang kamu ketahui? Dogma mana yang menarik perhatianmu? Oke. Kalau dari aku, dogma pertama itu Maria dikandung tanpa noda. Terus dogma yang kedua, Maria diangkat ke surga. Nah, terus kalau misalnya ini aku baru buka-buka beranda nih tadi pagi, buka-buka di Instagram, terus muncul di beranda pas banget 3 jam yang lalu di-upload oleh Instagram Hits OMK. Boleh aku baca? Boleh. Nah, kalau Maria dikandung tanpa noda itu biasa disebut Immaculate atau Immaculata Conception. Pernyataan resmi mengenai Maria yang dikandung tanpa noda ini seperti halnya keibuan ilahi dan keperawanan abadi, dinyatakan sebagai bagian dari doktrin kristologis. Namun, dinyatakan sebagai sebuah dogma yang independen oleh Paus Pius ke-9 melalui konstitusi apostolik Ineffabilis Deus. Jadi, kita memperingati Maria dikandung tanpa noda ini pada 8 Desember. Nah, pas ditentuin pertama itu 8 Desember tahun 1854. Kalau dogma yang kedua, itu Maria diangkat ke surga atau Assumption of Mary. Dogma ini dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 dalam ensiklik
Munificentissimus Deus. Pembedaan perlu dibuat antara kenaikan dan pengangkatan. Nah, ini biasanya kita salah nih. Kapan kenaikan, kapan pengangkatan, biasanya itu disamaratakan gitu. Bisa keliru ya. Yesus Kristus Putra Allah dan Tuhan yang bangkit telah naik ke surga, sebuah tanda kekuasaan ilahi. Maria pun sebaliknya dinaikkan atau diangkat ke surga oleh kuasa dan kasih karunia Allah. Kalau dari Dita ada tambahan nggak? Kalau dari aku yang aku ketahui dogmanya itu menambah ya dari punya Yesi tadi, yaitu Maria Perawan Abadi dan Maria Bunda Allah. Tuh. Kalau aku boleh jelasin ya? Ya, bisa. Kalau Maria Bunda Allah itu bunda, berarti ibu. Keibuan ilahi Maria ini diumumkan pada Konsili Efesus tahun 431, teman-teman dan Deta. Nah, Bunda Allah yang dalam istilah Yunani disebut Theotokos. Nah, ini sering biasa disebut nih dalam perkuliahan juga kan, Bunda Maria itu Theotokos atau Bride Giver of God, yang melahirkan Allah. Terus yang kedua ini yang menarik bagi saya sih, mungkin juga menarik bagi Dita, dimana Maria itu adalah perawan abadi. Maria tetap perawan. Dogma ini nih diumumkan pada Konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Istilah keperawanan abadi perawan Maria selamanya atau sederhananya Maria sang perawan. Di sini terletak makna absolut dari ekspresi seperti dikandung dalam rahim perawan Maria. Konsepsi keperawanan Maria atau kelahiran perawan Maria. Gitu. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Dasar dari dogma Maria tetap perawan, yang kita menganggap dogma ini menarik perhatian kita. Dasar dari dogma Maria tetap perawan. Oke, kalau dari aku jelasin dikit ya. Nanti kalau ada yang kurang silakan. Boleh ya sih nambahin. Nah, dari dogma Maria tetap perawan yaitu dalam Konsili Konstantinopel yang kedua nomor 553. Ajaran keperawanan abadi Bunda Maria ditetapkan dalam Konsili Litera nomor 649 dan ditegaskan lagi ya Yesi pada Konsili Ekumenis Konstantinopel ketiga. Ya, nah, dan kebenaran ini dikukuhkan kembali dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965. Nah, setelah berabad-abad nih, Gereja Katolik secara konsisten menyebut Bunda Maria sebagai perawan yang terberkati. Itu. Nah, kalau aku boleh tambah dari berkaitan dengan dogma Maria tetap perawan ini, itu dilahirkan dari beberapa konsili sebetulnya. Karena apa yang menarik di sini, Bunda Maria itu dipandang sepanjang hidupnya itu tetaplah perawan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus. Bunda Maria tetap perawan. Ada beberapa konsili. Yang pertama itu adalah Konsili Konstantinopel I, terus Konsili Efesus, Chalcedon, Lateran IV, Lyon II, dan Fiorentina. Inti argumen dari beberapa konsili ini berbicara tentang Yesus Putra Allah, maka ia dimurnikan oleh kealahan Yesus. Jadi Maria itu tetap perawan, dasarnya dari situ sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Ini nih. Oke. Oke. Yang terakhir ya ternyata pesan-pesan. Nah, ini penting nih. Bagi Maria masa kini. Bagi dari aku. Oke. Nah, kalau pesan-pesan dari Maria masa kini terus kita sambungkan dengan dogma Maria tetap perawan tadi, baiklah kita, khususnya kaum perempuan nih, itu menjaga kesucian tubuh kita. Iya, betul sekali. Nah, tubuh kita itu adalah bait Allah yang kudus, jadi harus terus-menerus dijaga. Kita harus berusaha semampu kita, sebisa kita menjaga kekudusan tubuh kita. Jadi kita nanti menjadikan Bunda Maria itu sebagai teladan kekudusan diri kita. Kayak gitu. Oke, kalau aku nambahin ya Yesi, mungkin bagi Maria masa kini yaitu tetap menjadi diri mereka sendiri, seperti Bunda Maria gitu. Jadi kalau misalnya kita percaya diri dan menjadi diri kita sendiri, kita harus yakin juga kepada diri kita. Karena seperti Bunda Maria yakin kepada Allah dan dia menjawab ya itu ya. Betul. Lalu bangunlah mimpi setinggi mungkin, karena kita anak muda itu harus banyak bermimpi. Betul. Gitu. Lalu tetap setia dan percaya juga kepada kehendak Allah. Itu sih pesan-pesan.
seperti Bunda Maria ya, Iya. yang selalu menanggapi karunia yang diberikan oleh Allah padanya. Nah, teman-teman semuanya, kaum muda sekalian, tidak terasa sesi buka kartu kita tentang Bunda Maria, tentang Mariologi ini sudah selesai. Oke, harapan kami berdua, teman-teman kaum muda yang menonton itu bisa mengambil makna atau pelajaran ataupun insight baru dari sesi buka kartu kita pada pagi hari ini. Nah teman-teman, mungkin sekian aja sesi buka kartu kita hari ini. Sampai jumpa Dadah, lagi terima di sesi kasih. berikutnya. Dadah.